Malam itu, 31 Agustus 1997, Paris berkilau dalam cahaya musim panas yang memudar. Di dalam sebuah Mercedes-Benz S280 hitam, Putri Diana, wanita yang dijuluki Putri Rakyat, duduk di kursi belakang bersama kekasihnya, Dodi Al-Fayed. Mobil melaju kencang dikejar oleh paparazzi yang tak kenal lelah, mencoba menangkap setiap momen kehidupan pribadi sang putri. Sopir mereka, Henry Paul, memacu kendaraan menuju terowongan Pont de l'Alma untuk menghindari kerumunan. Tapi, di dalam terowongan itu, waktu seolah berhenti. Pukul 00.23, sebuah tabrakan mengerikan mengguncang mobil. Dalam sekejap, dunia kehilangan salah satu ikon terbesarnya. Diana yang baru berusia 36 tahun dilarikan ke rumah sakit Pitié-Salpêtrière. Meski dokter berjuang, luka-lukanya terlalu parah. Pukul 4.00 pagi, Putri Wales dinyatakan meninggal. Dodi Al-Fayed dan Henry Paul juga tewas di tempat. Hanya pengawal Trevor Rhys-Jones yang selamat, meski dengan luka serius. Kecelakaan itu, menurut penyelidikan resmi, disebabkan oleh kombinasi kecepatan tinggi, Henry Paul yang mabuk, dan tekanan dari paparazzi. Tapi, bagi banyak orang, cerita itu terlalu sederhana untuk menjelaskan kematian seorang wanita yang begitu dicintai dan kontroversial. Tak lama setelah tragedi itu, teori konspirasi mulai bermunculan, sebagian besar dipicu oleh Mohammed Al-Fayed, ayah Dodi, dan pemilik Hotel Ritz Paris. Al-Fayed, yang patah hati kehilangan putranya, bersikeras bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Menurutnya, Badan Intelijen Inggris, MI5, bertindak atas perintah keluarga kerajaan untuk menghabisi Diana. Alasannya, untuk mencegah Diana menikahi Dodi, seorang Muslim dari Mesir yang akan menjadi langkah kontroversial bagi monarki Inggris. Al-Fayed bahkan mengklaim bahwa Diana sedang hamil dengan anak Dodi, sebuah tuduhan yang akan mengguncang istana Buckingham. Teori ini mendapat daya tarik karena kehidupan Diana sendiri penuh dengan ketegangan dengan keluarga kerajaan. Setelah perceraiannya dengan Pangeran Charles pada 1996, Diana menjadi sosok yang blak-blakan, mengkritik monarki dan menjalani kehidupan yang bebas, termasuk hubungannya dengan Dodi. Dia juga dikenal karena kampanye kemanusiaannya, seperti menentang ranjau darat, yang membuatnya bersinggungan dengan kepentingan politik. Bagi para pendukung konspirasi, Diana adalah ancaman bagi status quo, terlalu berpengaruh, terlalu independen, dan terlalu dicintai. Klaim lain yang mengemuka termasuk bahwa mobil itu dirusak, bahwa lampu sorot misterius membutakan Henry Paul di terowongan, atau bahwa ambulans sengaja ditunda untuk memastikan Diana tidak selamat. Beberapa saksi melaporkan melihat mobil Fiat Uno putih di dekat lokasi kecelakaan yang diduga sengaja menabrak Mercedes untuk memicu tabrakan, tapi mobil itu tak pernah ditemukan. Mohammed Al-Fayed juga menuduh bahwa tes darah Henry Paul dimanipulasi untuk menunjukkan kadar alkohol tinggi, menutupi fakta sebenarnya. Namun penyelidikan resmi, termasuk operasi Paget oleh Kepolisian Metropolitan Inggris pada 2004-2006, menolak teori konspirasi ini. Laporan setebal 832 halaman itu menyimpulkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian Henry Paul yang memiliki kadar alkohol 3 kali lipat batas legal dan kecepatan mobil yang mencapai 100 km/jam di terowongan sempit. Tidak ada bukti sabotase, kehamilan Diana atau keterlibatan MI6. Paparazzi, meski agresif, tidak secara langsung menyebabkan tabrakan. Penyelidikan Prancis pada 1999 juga mencapai kesimpulan serupa. Meski begitu, teori konspirasi tetap hidup, didorong oleh cinta dunia terhadap Diana dan ketidakpercayaan terhadap institusi seperti monarki dan intelijen. Diana bukan sekadar putri, dia adalah simbol kasih sayang, pemberontakan, dan kemanusiaan. Kematiannya yang tragis di puncak kebahagiaannya dengan Dodi terasa seperti akhir yang tidak adil bagi dongeng modern. Tuduhan Al-Fayed, meski tidak didukung bukti, mencerminkan duka kolektif dan keinginan untuk menemukan makna di balik kehilangan yang tak terbayangkan. Hampir 3 dekade kemudian, terowongan Pont de l'Alma tetap menjadi tempat ziarah bagi penggemar Diana.
Bunga dan lilin diletakkan di dekatnya, tanda bahwa Ratu Hati masih hidup dalam ingatan. Tapi pertanyaan itu terus bergema. Apakah kematian Diana benar-benar kecelakaan tragis atau apakah ada tangan tak terlihat yang mengatur akhir hidupnya? Kebenaran, seperti cahaya di ujung terowongan, tetap sulit dipahami. Terkubur di antara fakta, spekulasi, dan luka yang belum sembuh.